Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi media dan lingkungan tumbuh eksplan, yang mana terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada komposisi media, jenis-jenis media, preparasi media, dan lingkungan tumbuh. Yang pertama itu ada komposisi media. Tingkat keberhasilan suatu kultur jaringan tanaman sangat ditentukan oleh media yang digunakan. Media yang digunakan pada kultur jaringan ini terdiri dari garam-garam anorganik, sumber karbohidrat, vitamin, zat pengatur tumbuh, juga senyawa lain yang ditambahkan untuk tujuan tertentu. Pengetahuan mengenai kebutuhan media sangat berharga, bukan hanya untuk menentukan tipe media yang digunakan, tetapi juga bagaimana mempersiapkan media tersebut. Komposisi media terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu unsur hara makro dan mikro, sumber vitamin dan asam amino, sumber karbohidrat, zat pengatur tumbuh, arang aktif, bahan pemadat, dan senyawa organik. Unsur hara makro atau makronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Terdapat beberapa unsur. Yang pertama itu ada N, pembentukan protein, P, pembentukan karbohidrat, K, mempelancar metabolisme, Ca itu memproduksi cadangan makanan, Mg sebagai penyangga kestabilan pH. Sedangkan S di sini pembentukan beberapa jenis protein. Unsur hara mikro atau mikronutrien adalah unsur yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang terdapat unsur-unsurnya itu ada Fe, Mn, Zn, B, dan Cu. Yang mana jika tidak ada zat-zat ini akan menyebabkan kelainan pada pertumbuhan. Lalu ada vitamin dan asam amino. Vitamin di sini adalah zat organik yang dibutuhkan dalam proses metabolisme dan berfungsi sebagai kofaktor atau enzim. Vitamin terbagi menjadi beberapa, yaitu ada B1, B3, B6, dan myoinositol. Lalu ada asam amino yang mana sebagai sumber N organik yang merangsang pertumbuhan sel dan untuk menginduksi eksplan. Lalu ada sumber karbohidrat yang mana komponen yang selalu ada dalam mengutamakan energi dalam media. Salah satunya itu ada sukrosa, glukosa, maltosa, fruktosa. Lalu ada arang aktif. Arang aktif ini harus dipanaskan beberapa jam dengan uap atau udara panas, yang mana kegunaan arang aktif ini itu mengabsorpsi senyawa fenolik yang toksik, lalu merangsang perakaran dengan berkurangnya cahaya. Bahan pemadat media yang digunakan yaitu agar-agar, karena agar-agar ini dapat membeku pada suhu 45 derajat Celcius, tidak dapat dicerna enzim tanaman, dan tidak bereaksi dengan senyawa penyusun media. Senyawa organik ini adalah senyawa yang ditambahkan ke dalam medium. Salah satu contohnya itu ada ekstra bawang, ekstra kentang, yang mana itu digunakan dalam kultur akar. Lalu ada air kelapa yang membantu pertumbuhan kalus. Lalu ada ekstra lagi yang memperbaiki pertumbuhan akar. Lalu ada distomat yang mana meningkatkan perkembangan embrio anggrek. Lalu ada larutan mengukur pH, yang mana untuk menaikkan pH kita menggunakan NaOH, sedangkan menurunkan pH kita menggunakan HCl. Lalu ada jenis media. Jenis media ini yang pertama itu ada media dasar, yang mana itu kombinasi zat yang mengandung hara esensial, yaitu hara makro dan mikro, sumber energi dan vitamin. Lalu ada media perlakuan, yang mana media dasar yang dilengkapi dengan perlakuan tertentu, baik berupa zat pengatur tumbuh maupun senyawa lain yang penting. Lalu ada beberapa media dasar yang sering digunakan, yaitu MS, yang mana itu untuk menginduksi organogenesis dan regenerasi tanaman. Lalu ada media wet sebagai didesain untuk kultur akar. Lalu ada media B5 atau gambrok, yang mana ini untuk suspensi sel dan kultur kalus. Lalu ada media niche and niche, yaitu didesain untuk kultur tepung sari atau polen. Lalu ada media vagin dan wen, itu didesain untuk kultur anggrek. Lalu ada beberapa media dasar yang sering digunakan, yaitu ada media WPM sebagai untuk tanaman berkayu dan perdu. Lalu media kenop, yaitu didesain untuk menumbuhkan kalus wortel, dan media N6 yaitu pada tanaman serelia, dan media SH itu sebagai kultur kalus tanaman monokotil. Lalu ada media Cotson sebagai kultur anggrek. Lalu yang selanjutnya itu ada faktor lingkungan,
yang mana pada faktor lingkungan itu suhu di sini yang dibutuhkan sekitaran antara 20 sampai 20 derajat Celcius yang sering digunakan pada kultur jaringan. Nah, suhu di sini sangat berpengaruh terhadap perkembangan sel dan jaringan, pembentukan organ tanaman, dan berkaitan erat dengan siklus perkembangan tanaman yang berada di bawah pengaruh enzim. Temperatur ruangan kultur yang ditentukan yaitu respon fisiologi kultur dan kecepatan pertumbuhan. Lalu ada cahaya. Intensitas cahaya yang dibutuhkan berkisar antara 1000 sampai 4000 lux, yang mana cahaya yang baik digunakan dalam pertumbuhan kalus ialah cahaya yang berwarna putih. Lalu lampu yang digunakan dalam kultur jaringan itu lampu fluores karena jauh lebih baik dibandingkan lampu pijar karena panasnya relatif rendah. Umumnya tanaman kultur jaringan ini membutuhkan 14 sampai 16 jam lamanya penyinaran. Lalu ada kelembaban. Kelembaban ini relatif ruang tumbuh kultur jaringan yaitu kurang lebih dari 7%. Lalu kelembaban di sini tuh di botol mendekati 90%. Kelembaban udara yang mencegah kultur jaringan kekeringan itu jangan terlalu rendah, penguapan akan terlalu besar. Lalu ada prepasi media. Prepasi media ini pertama itu ada pembuatan media, yaitu menghemat pekerjaan dan menimbang bahan berulang-ulang, lalu memudahkan untuk menimbang bahan dalam jumlah kecil. Dan saat ini sudah tersedia media instan yang tinggal digunakan tanpa perlu membuat larutan stok. Tahap-tahap pembuatan media itu media MS 1 liter dimasukkan ke dalam 1000 ml Aquades dan diaduk hingga larut. Lalu tambahkan agar 7-8 gram, kemudian panaskan sehingga mendidih dan agar larut sempurna. Lalu media dimasukkan ke dalam botol kultur sebanyak 15-20 ml per botol, lalu ditutup dengan aluminium foil. Baru medium dalam botol kultur disterilkan dalam autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius pada tanaman tekanan 15 atm dan dengan waktu 15 menit. Maka di situ media untuk siap digunakan.